Bapak Ibu sekalian, selamat datang di bimbingan teknis penerapan SPM Sub Urusan Bencana. Saat ini kita sudah berada pada unit pelatihan 2.13. Pada unit pelatihan ini kita akan fokus kepada sub kegiatan pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana. Tujuan unit pelatihan ini adalah untuk memberikan gambaran umum kepada Bapak Ibu tentang pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana. Dan menjelaskan apa saja komponen dan target capaian dalam pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana. Di samping itu, melalui unit pelatihan ini juga akan dijelaskan apa saja mutu layanan dalam melakukan pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana. Selanjutnya, terakhir adalah menjelaskan kerangka penganggaran dalam pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana. Oleh karena itu, untuk mengkonfirmasi pemahaman Bapak Ibu tentang apa yang sudah diberikan pada unit pelatihan ini, maka di akhir sesi akan kami berikan juga berupa kuis. Apa itu pencarian, pertolongan, dan evakuasi atau PPE korban bencana? Perka BNPB nomor 13 tahun 2010 mendefinisikan pencarian sebagai kegiatan untuk menemukan korban bencana yang hilang atau dikhawatirkan hilang. Jadi, jika pada kejadian bencana tersebut terdapat orang hilang atau orang yang dikhawatirkan hilang, maka proses penanganannya dinamakan dengan pencarian. Hasil pencarian bisa nanti berupa korban meninggal ataupun korban selamat. Sedangkan pertolongan adalah kegiatan menolong korban pada saat tanggap darurat bencana. Jadi, jika misalnya Bapak Ibu mendapatkan orang yang terluka akibat bencana, maka proses penanganannya disebut dengan pertolongan. Proses pertolongan ini biasanya diutamakan untuk memastikan keberfungsian organ vital, sehingga korban dapat tetap dalam kondisi stabil hingga penanganan lebih lanjut. Selanjutnya, evakuasi adalah kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang relatif lebih aman. Proses pemindahan korban dapat dilakukan secara mandiri ataupun dengan bantuan orang maupun peralatan. Dengan demikian, pencarian, pertolongan, dan evakuasi atau PPE adalah merupakan serangkaian upaya. Jadi tidak hanya satu kegiatan tunggal saja, serangkaian upaya yang ditujukan untuk menemukan, menolong, maupun memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang lebih aman. Tujuan dari PPE adalah yang pertama untuk menemukan lokasi bencana, korban manusia, dan harta benda yang hilang ataupun yang dikhawatirkan akan hilang akibat bencana. Kemudian PPE juga bertujuan untuk menolong korban bencana yang sakit akibat bencana dan untuk memindahkan korban dari lokasi bencana ke tempat aman. Sasarannya adalah lokasi bencana dan korban bencana. Lokasi bencana artinya dalam pelaksanaan pencarian, pertolongan, dan evakuasi tentu kita memerlukan kejelasan tentang lokasi bencana, kondisi medan bencana, dan tempat evakuasi yang dituju itu seperti apa. Kemudian korban bencana. Dalam hal ini tentu adalah diprioritaskan bagi korban bencana yang masih hidup. Kemudian selanjutnya yang luka-luka dan kelompok rentan. Serta yang terakhir adalah korban-korban meninggal dunia. Mengapa PPE diperlukan? PPE merupakan upaya penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesegera mungkin dalam proses penanganan darurat bencana. Nah, sebagai bagian dari operasi penanganan darurat bencana, maka pelaksanaan pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban ini tetap harus dilakukan di bawah komando dan kendali dari SKPDB yang sudah diaktifasi sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, terdapat 3 sasaran operasi penanganan darurat bencana, yaitu keselamatan nyawa, kemudian stabilisasi keadaan darurat, serta yang ketiga penyelamatan aset dan properti. Ketiga sasaran tersebut
dilaksanakan berurutan berdasarkan prioritas. Jadi jika dilihat dari prioritasnya, maka sasaran keselamatan nyawa adalah pada prioritas pertama yang harus dicapai pada operasi penanganan darurat bencana. Nah, kegiatan PPE ini merupakan aktivitas kunci dalam rangka menyelamatkan nyawa korban bencana melalui penanganan yang sesegera mungkin. Karakteristik layanan dari pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana adalah sifat layanannya merupakan layanan langsung. Artinya subkegiatan ini adalah jenis yang bersentuhan dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Sementara struktur komponennya adalah komponen terpadu. Artinya antar komponen dalam subkegiatan ini saling berkaitan dan harus diimplementasikan secara sekaligus. Syarat pelaksanaannya adalah PPE dilakukan berdasarkan hasil aktivasi SKPDB. Ada beberapa pedoman teknis yang bisa dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana. Di antaranya adalah Perka BNPB nomor 13 tahun 2010. Sasaran subkegiatan ini adalah terlaksananya pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana. Ukuran tercapai atau tidaknya sasaran tersebut dapat dilihat dari persentase jumlah korban yang berhasil dicari, berhasil ditolong, dan dievakuasi. Itulah yang menjadi indikator dari subkegiatan ini. Setiap subkegiatan pada SPM Suburusan Bencana memiliki beberapa komponen yang diturunkan menjadi beberapa target capaian. Subkegiatan pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana memiliki 4 komponen. Komponen yang pertama adalah koordinasi pembagian zona wilayah pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana. Pada komponen ini terdapat 2 target capaian. Yang pertama adalah jumlah petugas pos lapangan dan yang kedua adalah peralatan pendukung operasional pos lapangan. Masing-masing target capaian memiliki bobot kepentingan sebesar 10%. Jadi untuk komponen ini memiliki bobot kepentingan total 20%. Komponen kedua adalah penyediaan sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi. Komponen ini memiliki 4 target capaian. Yang pertama adalah peralatan pencarian dan fasilitas penanganan orang hilang. Yang kedua, peralatan pencarian dan fasilitas penanganan orang meninggal. Yang ketiga, peralatan dan fasilitas penanganan medis. Dan terakhir yang keempat adalah peralatan dan fasilitas pengungsian. Masing-masing target capaian memiliki bobot kepentingan sebesar 7,5%. Dengan demikian, komponen ini memiliki total bobot kepentingan sebesar 30%. Komponen ketiga adalah operasional penyelamatan melalui pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana. Komponen ini memiliki 5 target capaian. Yang pertama adalah jumlah personil yang ditugaskan dalam operasi pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana. Yang kedua adalah jumlah korban meninggal. Yang ketiga, jumlah korban hilang. Yang keempat, jumlah korban butuh perawatan medis. Dan terakhir yang kelima adalah jumlah pengungsi. Masing-masing target capaian memiliki bobot kepentingan sebanyak 8%. Dengan demikian, komponen ini memiliki bobot kepentingan total adalah sebesar 40%. Terakhir adalah komponen keempat, yaitu laporan akhir pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban, dan dampak bencana. Target capaiannya adalah dokumen laporan operasi pencarian, pertolongan, dan evakuasi bencana dengan bobot kepentingan sebesar 10%. Sebagai catatan, subkegiatan ini tetap dapat dianggap tercapai 100% walaupun pada tahun tersebut tidak terjadi bencana. Dengan catatan jika pada APBD sudah terdapat pos anggaran untuk BTT pada subkegiatan ini. Setiap target capaian memiliki beberapa mutu layanan. Mutu layanan ini adalah gambaran kualitas minimum yang harus dicapai oleh pemerintah daerah dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
Setiap mutu layanan memiliki bobot. Total bobot mutu layanan ini menggambarkan persentase ketercapaian. Jadi nilai bobot ini nanti akan berguna untuk melihat ketercapaian komponen penyusun subkegiatan tersebut. Nilai maksimum jumlah bobot mutu layanan adalah sama dengan nilai maksimum bobot kepentingan pada target capaian tersebut. Dengan demikian, idealnya capaian mutu layanan tersebut akan bernilai 100% jika total bobot mutu yang dicapai sama dengan nilai bobot kepentingannya. Pada subkegiatan pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana ini terdapat 12 mutu layanan. Mutu layanan pertama adalah untuk target capaian 1, petugas pos lapangan, dengan total bobot mutu layanan maksimum adalah 10%. Ada 2 lingkup dalam mutu layanan ini. Yang pertama adalah lingkup zonasi. Mutu layanannya adalah pembagian zona pengelolaan operasi untuk seluruh daerah di kabupaten kota. Lingkup kedua adalah aksesibilitas pencarian orang hilang. Lingkup ini memiliki 3 mutu layanan. Yang pertama adalah sarana prasarana pembangunan jembatan darurat. Yang kedua adalah sarana prasarana pembuka jalan alternatif. Dan yang ketiga adalah sarana prasarana transportasi bantuan. Sebagai contoh misalnya dalam aksesibilitas pencarian orang hilang, petugas pos lapangan sudah dilengkapi dengan sarana prasarana pembangunan jembatan darurat. Maka artinya untuk mutu layanan ini Anda sudah memenuhi bobot 2,5%. Demikian juga jika mutu layanan yang lain juga Anda capai. Total bobot maksimum yang bisa Anda peroleh untuk target capaian ini adalah 10%. Mutu layanan kedua adalah untuk target capaian peralatan pendukung operasional pos lapangan. Total bobot maksimumnya adalah 10%. Lingkupnya hanya satu, yaitu komunikasi darurat. Terdapat 6 mutu layanan dalam lingkup ini, yaitu yang pertama saluran dan atau frekuensi khusus komunikasi antar komando penanganan darurat. Yang kedua, saluran dan atau frekuensi khusus komunikasi antar pengelola operasi penanganan darurat bencana. Yang ketiga, saluran dan atau frekuensi khusus komunikasi antar unit operasi penanganan darurat bencana. Yang keempat, fasilitas utama peralatan komunikasi darurat 2 arah. Dan yang kelima, fasilitas cadangan peralatan komunikasi darurat 2 arah. Terakhir yang keenam adalah pencatatan komunikasi darurat tertentu. Untuk mutu layanan 1, 2, 3, dan 4, masing-masing bobot mutu layanannya sebesar 2%. Sedangkan untuk mutu layanan 5 dan 6, masing-masing memiliki mutu layanan sebesar 1%. Sebagai contoh, misalnya pada mutu layanan untuk peralatan fasilitas pendukung operasional pos lapangan, Anda sudah memiliki fasilitas utama peralatan komunikasi darurat 2 arah. Artinya Anda sudah memenuhi bobot 2%. Nah, jika seluruh mutu layanan ini Anda penuhi, maka total bobot maksimum pada target capaian ini adalah sebesar 10%. Selanjutnya mutu layanan ketiga untuk target capaian peralatan pencarian dan fasilitas penanganan orang hilang. Total bobot maksimumnya adalah 7,5%. Lingkupnya hanya satu, yaitu fasilitas pencarian korban hilang. Ada 2 mutu layanan pada lingkup ini, yaitu sarana dan prasarana pencarian korban hilang dengan bobot 4%, dan yang kedua sarana prasarana penyelamatan korban terjebak di lokasi bencana dengan bobot mutu layanan sebesar 3,5%. Sebagai contoh, misalnya peralatan pencarian dan fasilitas penanganan orang hilang yang Anda miliki, termasuk di dalamnya adalah sarana dan prasarana pencarian korban. Artinya mutu layanan yang pertama sudah terpenuhi dengan bobot 4%. Demikian juga dengan mutu layanan kedua Anda penuhi, maka total bobot maksimum yang Anda dapatkan untuk mutu layanan ketiga ini adalah sebanyak 7,5%. Kemudian mutu layanan keempat adalah untuk target capaian peralatan pencarian dan fasilitas penanganan orang meninggal. Total bobot maksimum untuk mutu layanan ini adalah 7,5%. Lingkupnya hanya satu, yaitu fasilitas penanganan orang meninggal.
dengan mutu layanannya adalah peralatan rescue dengan bobot 7,5%. Jadi, misalnya jika Anda telah memiliki peralatan rescue untuk pencarian dan fasilitas penanganan orang meninggal, artinya Anda sudah memenuhi mutu layanan ini dengan total sebanyak 7,5%. Selanjutnya yang kelima adalah mutu layanan untuk target capaian peralatan dan fasilitas penanganan medis. Total bobot maksimumnya adalah 7,5%. Lingkupnya hanya satu, yaitu fasilitas penanganan medis. Ada 3 mutu layanan pada lingkup ini, yaitu peralatan dan fasilitas penanganan medis lapangan dengan bobot 3%, dan yang kedua peralatan medis gawat darurat dengan bobot 2,5%, dan untuk yang ketiga transportasi darurat medis atau ambulans dengan bobot 2%. Jadi sebagai contoh, misalnya peralatan dan fasilitas penanganan medis yang Anda miliki, termasuk di dalamnya peralatan medis gawat darurat. Artinya mutu layanan yang kedua sudah terpenuhi, jadi bobot yang ada adalah 2,5%. Demikian juga jika Anda memenuhi mutu layanan yang lain, maka total bobot maksimum yang dapat Anda peroleh untuk mutu layanan target capaian kelima ini adalah sebanyak 7,5%. Kemudian untuk mutu layanan keenam untuk target capaian peralatan dan fasilitas pengungsian. Total bobot maksimum untuk mutu layanan ini adalah 7,5%. Lingkupnya ada 2. Yang pertama adalah sarana prasarana evakuasi dengan mutu layanan sarana dan prasarana evakuasi untuk pengungsian masyarakat dari lokasi bencana yang bobotnya 1,5%. Yang kedua adalah fasilitas tempat pengungsian dengan 6 mutu layanan. Yang pertama ruang hidup pengungsi, yang kedua bantuan pangan, yang ketiga bantuan non-pangan, yang keempat bantuan sandang, yang kelima bantuan air bersih, dan yang terakhir adalah sanitasi, bantuan layanan kesehatan. Masing-masing mutu layanan memiliki bobot 1%. Jadi total bobot maksimum untuk mutu layanan pada target capaian ini adalah 7,5%. Kita contohkan saja misalnya pada lingkup fasilitas tempat pengungsian ada bantuan sandang. Artinya mutu layanan ini sudah terpenuhi dengan bobot 1%. Begitu juga jika mutu layanan yang lain juga tercapai. Total bobot maksimum yang bisa diperoleh untuk target capaian ini adalah 7,5%. Selanjutnya yang ketujuh, untuk mutu layanan dengan target capaian petugas pertolongan pencarian dan evakuasi korban bencana yang ditugaskan dalam operasi. Total bobot maksimumnya adalah 8%. Lingkupnya adalah aktivasi unit operasi dengan mutu layanan pembagian unit operasi pencarian pertolongan dan evakuasi di zona-zona terdampak. Artinya, jika aktivasi petugas PPE yang ditugaskan dalam operasi melakukan pembagian unit operasi pencarian pertolongan dan evakuasi di zona-zona terdampak, maka tercapailah bobot untuk target capaian ini sebesar 8%. Selanjutnya yang ke-8 untuk mutu layanan dengan target capaian jumlah korban meninggal. Total bobot maksimum adalah 8%. Lingkupnya adalah pendataan dengan mutu layanan pendataan korban meninggal. Artinya, jika Anda sudah melakukan pendataan korban meninggal dengan baik dan terpilah, maka tercapailah bobot mutu layanan untuk target capaian ini sebesar 8%. Selanjutnya yang ke-9, untuk mutu layanan dengan target capaian jumlah korban hilang. Total bobot maksimum adalah 8%. Lingkupnya adalah pendataan dengan mutu layanan pendataan korban hilang. Artinya, jika Anda sudah melakukan pendataan korban hilang dengan baik dan terpilah, maka artinya Anda sudah mencapai bobot mutu layanan untuk target capaian ini sebesar 8%. Ke-10 adalah mutu layanan untuk target capaian jumlah korban butuh perawatan medis. Total bobot maksimumnya adalah 8%. Lingkupnya adalah pendataan dengan mutu layanan pendataan korban butuh perawatan medis. Artinya,
Jika Anda sudah melakukan pendataan korban butuh perawatan medis dengan baik, maka tercapai bobot pelayanan Anda sebesar 8%. Selanjutnya yang ke-11, mutu layanan untuk target capaian jumlah pengungsi. Total bobot maksimum adalah 8%. Lingkupnya adalah pendataan dengan mutu layanan pendataan pengungsi. Artinya, jika Anda sudah melakukan pendataan pengungsi dengan baik dan terpilah, maka sudah tercapai bobot mutu layanan Anda sebesar 8%. Terakhir adalah mutu layanan yang ke-12 untuk target capaian dokumen laporan operasi PPE. Total bobot maksimumnya adalah 10%. Lingkupnya adalah laporan operasi dengan 4 mutu layanan, yaitu yang pertama, data korban terpilah, yang kedua data pengungsi terpilah, yang ketiga data koordinat lokasi pengungsian, dan terakhir yang keempat adalah data kebutuhan tiap-tiap titik pengungsian. Masing-masing mutu layanan tersebut memiliki bobot mutu layanan sebesar 2,5%. Kita contohkan misalnya dalam dokumen laporan operasi pencarian pertolongan dan evakuasi korban tersebut, Anda memberikan data korban terpilah. Artinya, Anda sudah mencapai bobot mutu layanan sebesar 2,5%. Jika bobot mutu layanan yang lain juga tercapai, maka tinggal menjumlahkan bobotnya. Total bobot maksimum yang bisa Anda peroleh untuk target capaian ini adalah sebesar 10%. Untuk melakukan kegiatan pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana ini, tentu saja kita memerlukan pendanaan yang baik. Kerangka penganggaran yang bisa digunakan adalah melalui mekanisme penganggaran darurat bencana, baik melalui belanja tak terduga atau BTT di daerah, maupun dana siap pakai atau DSP di tingkat nasional. Penggunaan anggaran tersebut tentu saja mengacu kepada persyaratan dan ketentuan yang diatur oleh aturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu syaratnya adalah melalui mekanisme penetapan status keadaan darurat yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah terkait. Oleh karena itu, sebelum menggunakan pos anggaran BTT atau mengajukan penggunaan DSP ke tingkat nasional, maka Anda perlu memastikan terlebih dahulu bahwa daerah Anda sudah mengeluarkan status keadaan darurat bencana. Sampai di sini kita sudah hampir tiba di penghujung. Sekarang kami berharap Bapak Ibu sudah memiliki gambaran umum tentang subkegiatan pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana. Bahwa PPE atau pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana merupakan bagian dari pelaksanaan operasi darurat bencana, sehingga pengerahan sumber dayanya berada di bawah komando dan koordinasi struktur Komando Penanganan Darurat Bencana atau SKPDB. Kami berharap Bapak dan Ibu juga sudah mengetahui komponen dan target capaian maupun mutu layanan untuk tiap-tiap target capaian pada subkegiatan ini. Kami juga berharap Bapak dan Ibu sudah memiliki gambaran tentang mekanisme penganggaran untuk subkegiatan pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana. Bahwa penganggaran subkegiatan ini dilakukan melalui mekanisme BTT di daerah maupun DSP di pusat, dengan syarat telah ditetapkannya status darurat untuk kejadian bencana tersebut. Untuk mengkonfirmasi pengetahuan baru yang telah Bapak Ibu peroleh dari unit pelatihan ini, silakan isi kuis yang telah disediakan. Setelah Bapak Ibu berhasil menyelesaikan kuis unit pelatihan 2.13 ini, Bapak Ibu juga diwajibkan untuk menyelesaikan latihan mandiri. Pada latihan mandiri, diceritakan pada saat ini terjadi bencana di daerah Bapak Ibu. Maka cobalah untuk menghitung volume dan biaya kebutuhan layanan PPE. Gunakanlah skenario soal yang dapat Bapak Ibu unduh pada tempat yang telah disediakan. Kami berharap Bapak dan Ibu dapat menyelesaikan kuis dan latihan mandiri ini dengan baik dan melanjutkan ke unit pelatihan 2.14. Terima kasih, selamat berlatih.
dan sampai jumpa. Kami tunggu Bapak Ibu di unit pelatihan 2.14.